Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aini dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Syaifuddin Jambi. Baiklah anak-anak, di video kali ini kita akan membahas mengenai berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Selamat menyaksikan. Nah, di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 terdapat berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang artinya, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nah, sudah jelas bukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menguji hambanya dengan kekuatan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan atau bahan makanan. Kenapa sih Allah memberikan kita ujian dan cobaan? Karena dengan ujian inilah kita kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, umat yang mempunyai keyakinan yang kokoh, dan juga jiwa yang tabah. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa istilah mengenai sesuatu yang tidak disenangi. Yang pertama ada musibah. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 79 dijelaskan bahwasannya musibah tidak terjadi atas izin Allah. Yang kedua yaitu bala. Bala merupakan sesuatu yang datang langsung dari Allah tanpa perantara manusia, kecuali menerimanya. Dengan diturunkannya bala, itu berarti Allah Subhanahu wa taala telah menguji kita agar terlihat seperti apa kualitas seseorang tersebut. Dan yang ketiga yaitu fitnah. Fitnah ini merupakan sebuah bencana yang datang dari perbuatan seseorang atau sekelompok manusia yang dampaknya mengenai orang yang tidak bersalah. Di dalam Al-Quran itu terdapat keniscayaan ujian dalam hidup, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 186 yang artinya, "Kamu sungguh-sungguh akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan." Quran Surat Al-Imran ayat 186. Nah, sudah jelas bukan bahwasanya di dalam ayat ini terdapat pesan mengenai kemuliaan seseorang yang sabar dalam menghadapi cobaan. Yang mana ujiannya itu bisa berupa atau berbentuk fisik, yaitu berupa sakit fisik, kelemahan, pembunuhan, peperangan, ataupun bentuk ujian yang lainnya. Ujian juga bisa berbentuk harta. Harta ini bisa berupa kemiskinan, kemelaratan, perampokan, pencurian, dan yang lain-lain. Nah, ujian dan cobaan itu juga bisa melalui orang-orang ahli kitab dan juga orang-orang musyrik. Seperti ucapan dan sikap mereka yang membuat kita tidak nyaman, bahkan mengganggu keimanan kita. Apabila
kita sabar dalam menghadapinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan berupa kedudukan yang mulia di sisinya, sebagaimana terdapat di dalam dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 75 sampai 76, yang artinya mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam syurga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan juga ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat penetap dan tempat kediaman. Quran Surat Al-Furqan ayat 75 sampai 76. Nah, di dalam hadis dijelaskan bagaimana sikap seseorang mukmin dalam keadaan apapun. Hadis ini yang artinya dari Suhaib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan sesungguhnya semua perihalnya baik, dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar dan sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis di atas menunjukkan perbedaan antara orang-orang yang beriman dan juga orang-orang kafir. Segala bentuk cobaan dan ujian itu dapat menjadi setiap urusan yang dihadapinya itu selalu bernilai kebaikan. Setiap ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan seseorang itu sudah sesuai dengan kemampuan seseorang dalam menghadapi ujian tersebut. Nah, ujian dan cobaan itu diberikan sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Karenanya para nabi dan rasul itu mendapat ujian paling berat. Kemudian orang-orang yang imannya mendekati para nabi dan seterusnya. Semakin kuat iman, semakin berat pula cobaan. Semakin ringan iman seseorang, maka cobaan juga semakin ringan. Begitulah Allah secara adil memberlakukan ujian dan cobaan kepada kaum muslim. Ya anak-anak, itulah penyampaian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih kepada teman-teman dan anak-anak sekalian sudah menyaksikan video saya. Saya Nurul Aini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.